mulai kita bercermin melihat cantik enggak kan gitu kan, kurang enggak kan gitu kan. Di sini di bacaan di Matius ini dikatakan bahwa saat Yesus bertanya, siapa aku ini? Yesus itu begitu santun. Dia tidak mengatakan kepada murid-muridnya, apa kata orang tentang aku, katanya. Bukan. Apa itu? Yesus bertanya, apa kata orang tentang anak manusia? Bapak Ibu ngerti maksudnya? Yesus bertanya kepada murid-murid, apa kata orang tentang anak manusia itu? Kalau Yesus bertanya dalam bacaan ini, berarti Yesus itu sudah sebagai Tuhan. Tuhan itu dalam pengertian kita luar biasa gitu loh. Jadi kita baca ini, apa kata orang-orang tentang anak manusia? Dia merendahkan dirinya. Karena kita tahu Yesus itu adalah sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Bapak Ibu, Bapak, Pak Sultan sebagai Bapak siapa? Bapak Wen. Bapak Wensen. Dan Pak Sihota, kan gitu. Dan saya juga sebagai Bapak Dea dan Pak Jansen Hutakau, kan gitu. Ada yang melekat gitu. Maksud saya di situ, saat kita ditanya, loh, kita itu siapa gitu. Sama dengan di sini. Contoh lah, Ibu Naibaho sebagai bendahara di lingkungan kita, dan dia Rosvina Naibaho. Siapakah dia gitu loh? Siapakah Yesus itu yang ditanyakan? Siapakah aku ini? Bagaimanakah Yesus itu bergumul melakukan tugasnya? Dia utusan Allah kepada para manusia. Bagaimanakah pandangan mereka? Ada 3 jawaban yang membuat semua itu betul adanya. Tapi 3 nama itu dikatakan, pertama, dia adalah Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu tahu, Yohanes Pembaptis lingkungan kita adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dikatakan, akulah yang utusan dan aku tidak layak sebagai Tuhan, dan membuka kasutnya saja pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis itu dipersiapkan untuk kedatangan Yesus. Siapakah aku ini, kata Yesus? Apakah dia Yohanes Pembaptis? Skrip. Berarti salah. Bapak Ibu terkasih, ditanya lagi, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Elia. Tahu Bapak Ibu siapa Elia di zaman Perjanjian Lama? Elia adalah nabi yang berangkat ke surga. Nabi Elia, Bapak Ibu pernah baca? Nabi Elia itu disamakan seperti di zaman Perjanjian Lama, seperti Tuhan. Manusia itu sudah naik ke surga. Karena kita berimpikan tentang naik ke surga, tentang kesalehan kita, tentang kebersihan kita. Tapi bukan Yesus itu, bukan Elia. Dan ada yang dikatakan Yesus itu adalah seperti Yeremia, seperti nabi-nabi sebelum Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, Yesus itu dikatakan 3 rangkaian yang merupakan persamaan. Maksudnya, Bapak Ibu, jangan kita mengatakan sebuah keistimewaan, kita agungkan Yesus itu, jangan kita samakan dengan hal-hal begitu. Apa bacaannya? Kata Petrus,
siapakah aku Petrus menurutmu? Katanya. Petrus menjawab, engkau adalah apa Simon Petrus? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tahu Bapak pengertian Mesias? Mesias kalau bahasa sehari-hari, kalau kita orang Batak, anak niraja. Budi anak Batak, anak niraja, buru niraja. Kata-kata melekat itu menyatakan bahwa kalau bilang anak niraja, ya memang haruslah dan pantaslah dia anak niraja, kan? Iya kan Bapak Ibu? Adalah anak niraja, buru niraja. Karena kalau ada sesuatu yang tidak pantas suku Batak dikatakan anak niraja, itu buru niraja. Itu saya masukkan dulu ke hal filsafat Bataknya Bapak Ibu ya, supaya lebih cepat mengerti apa itu Mesias. Jadi Mesias itu adalah sebuah predikat yang luar biasa, yang memang dia adalah anaknya Tuhan dan Juru Selamat. Mesias Bapak Ibu. Kalau kita sehari-hari, apalagi sesuatu misalnya adat istiadat masih gabung katanya kan Bapak Ibu, pasti mengerti tentang silsilah adat Batak, tentang adat yang berjalan. Kalau Bapak Ibu ada yang guru, ada Bapak Ibu yang guru sini? Ada kiri kanan itu, kiri kanan. Kalau Bapak Ibu guru, nanti ada istilah namanya guru itu adalah sebuah pahlawan tanpa jasa. Dulu ya Bapak Ibu ya, sekarang gajinya kecil, sekarang gaji guru sudah lebih enak ya. Gaji guru sekarang sudah lebih enak. Jadi pahlawan tanpa jasa itu melekat dengan simbol guru. Itu lingkungan apa namanya? Jelo-jelo jatuh. Kalau kita lingkungan pahlawan kesiaga. Enggak lah, enggak salah. Hamba Tuhan. Lingkungan itu adalah hamba Tuhan dan pengurus-pengurus. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah dilekatkan dengan lambang itu, kita dilekatkan dengan jabatan itu, sehingga kita selalu menguatkan diri kita, menguatkan kehidupan kita. Anak niraja, ketua lingkungan, guru, dan itulah gambaran yang ingin dikatakan Yesus kepada kita, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kalau huduk kan, kalau aku bilang kayak si Petrus, Pak Siotam, memang ketua lingkungan naman tak dolai kan. Jadi Roma layak mendapat memang kata nilai Tuhan di tadi kan itu kan. Nah, amin. Seperti yang dikatakan Petrus, siapakah aku Petrus? Kata Tuhan Yesus, kau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu Bapak Ibu yang terkasih, kita nyatakan diri kita siapa gitu loh. Apakah kita mau mengatakan keburukan kita dengan predikat kita? Kalau dulu gelar saya banyak. Dulu gelar saya kontraktor. Kenapa? Kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini. Jadi dibilang kontraktor. Oh, sudah kalau kontraktor lihat katanya kan. Itu kelar maksud saya Bapak Ibu. Nama itu. Rumahnya bukan kontraktor, rumahnya bukan kontrak itu Bapak Ibu. Ada lagi maaf kata kalau disimpulkan kau kan penlistrik namanya. Apa kerjanya? Sijak tiang, kan? Maksudnya kepanjat tiang. Kalau sipul setok sama
Ini teman lo, botol listrik kan, apalagi stop tuh dengan toko ini kan. Kalau hamil sejak yang lo hamil. Jadi kalau kalau kata-kata apanya, kata-kata selengeknya dibilang monyetnya pelen katanya lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita nyatakan bahwa kita ini adalah Kristen Katolik. Itu predikat. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini sudah diselamatkan Yesus. Mari kita nyatakan itu dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus dinyatakan dia anak manusia, anak Allah, Mesias yang dikatakan Petrus. Mari kita katakan dalam diri kita, kita ini adalah anak Tuhan yang selalu dijaga, yang telah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita diingatkan bahwa kita ini para umat-umat Tuhan Yesus, umat Kristus inilah anak Tuhan yang dikatakan Yesus kepada kita. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepas akan terjadi. Itu namanya kuasa perkataan. Kita diberi kuasa Bapak Ibu. Kita sudah dilepaskan dari maut. Kita sudah ditebus. Nyatakan Bapak Ibu dalam iman Bapak. Sebelum saya nyatakan tentang apa yang keikat, apa yang kau lepas, Yesus sudah menyatakan tentang keistimewaan Petrus ini. Petrus itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Dan Yesus begitu bersimpati. Aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu kata, satu baris kalimat ini banyak loh Bapak Ibu menjadi inti khotbah. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam satu kalimat ini di Matius 16 ayat 18 ini banyak pemilih khotbah yang ingin disampaikan. Pertanyaannya, apakah Yesus mendirikan agama? Apakah Yesus membuat sebuah agama Kristen? Apakah Yesus menyatakan bahwa si Petrus itu berkata kepadamu akan mendirikan jemaatku? Bapak Ibu terkasih, banyak kontradiksi dalam bacaan inti kalimat ini. Kalau kita Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita iman Katolik menyatakan Petrus itu adalah pendiri gereja utama kita. Sebab dia adalah Paulus keberapa deh? Paulus pertama. Itulah rasul yang pertama. Itulah kita iman Katolik menyatakan bahwa iman Katolik dan gereja Katolik didirikan oleh Petrus. Kalau kita berbicara tentang Katolik, ya memang Katolik lah yang pertama. Kristen yang lain melebar. Ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Sehingga mekarlah. Kalau kita di lingkungan namanya mekar. Jangan dibilang pecah. Lingkungan di gereja kita kan namanya mekar, bukan pecah. Jadi Bapak Ibu, pendiri gereja itu dalam iman Katolik adalah Petrus. Sebab Tuhan Yesus berfirman kepadanya, engkau akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu terkasih, kita adalah jemaat Tuhan yang telah dipilih, jemaat Tuhan yang percaya akan kuasanya.
Dan dikatakan lagi di sini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada siapa? Pada kita dikasih kunci kerajaan surga apa? Kepada Terus kalau bahasa sederhananya sekarang ini nggak ngetren lagi ya Bapak Ibu ya. Di pinggir jalan sana banyak buat tukang kunci. Kunci duplikat, kunci apa? Kalau zaman sekarang bayangkan Bapak Ibu lah, berapa tahun dulu itu masa Masehi, sebelum Masehi kan gitu. Si Petrus itu adalah pemegang kunci kerajaan surga. Kalau ada bahasa-bahasa sehari-hari yang bahasa yang disalahgunakan, si Petrus kan punya kunci kerajaan surga. Kata lali duplikat kunci kan. Si Petrus yang bukan mungkin punya kunci kerajaan surga. Mana kunci yang nggak bisa buat? Katanya pula lagi itu. Bapak Ibu yang terkasih yang dalam nama Yesus, itu maksudnya bahwa kuasa itu diberikan Yesus kepada Petrus tentang kunci kerajaan surga. Tapi ingat Bapak Ibu, kita dikasih bahwasanya kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia? Percayakah Bapak Ibu dengan kadar yang dikatakannya? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Mari Bapak Ibu, gimana? Mari gimana? Apa yang kau ikat di dunia ini akan dulu. Yang sederhananya kita hari ini hari Kamis depan. Kamis depan doa lingkungan kita Bapak Ibu, katakanlah ini 50.000 orang kan gitu. Kita nyatakan doa lingkungan kita minggu depan ada 100.000 orang. Mari kita katakan pasti terjadi. Gitu. Itu Bapak Ibu yang terkasih. Karena firman pun Tuhan mengatakan, kalau kau berkumpul 2-3 orang, aku akan lari ya Tuhannya. hadir. Tuhan itu akan hadir. Hari ini kita doa lingkungan 1.000 orang. Mari kita doakan minggu depan 5.000 orang hadir. Amin. Amin. Sehingga nama Tuhan, Alkitab, Injil disebarluaskan dan kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Karena apa yang kita ikat akan terikat, apa yang kita lepas akan lepas. Ini juga punya kuasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, punya mimpi? Punya mimpi? Punya. Pernah bermimpi? Ibu, Bapak Ibu katakan, ucapkan gitu loh. Apa yang Bapak Ibu mimpikan? Kehidupan kita ini begitu banyak pergumulan. Nah soman hepeng. Nah selalu sibuk. Suami istri, kan gitu kan? Mertua, kerjaan gitu. Mari kita ingat firman yang dikatakannya oleh Yesus ini. Apa yang kita ikat, apa yang kita lepas, segala permasalahan, lepaskan dia. Itu yang ingin disampaikan di dalam firman ini. Ada beberapa yang dikatakan bahwa Petrus itu mengatakan Yesus adalah anak Allah, Mesias yang sebagai Mesias Allah yang hidup. Kita harus mempercayai itu. Kita imani dia. Bahwa kita lagi di yang ketiga ini dikatakan apa yang kita ikat, apa yang kita lepas, terjadilah. Bapak Ibu terkasih, malam ini kita disegarkan bahwa firman itu punya kuasa. Firman pada malam ini tentang Petrus, tentang pengakuan Petrus, siapakah Yesus itu? Bapak Ibu, sudah berani mengatakan siapa Yesus itu? Siapakah Yesus itu sekarang? Siapakah Yesus itu di dalam diriku ini? Gitu. Sebagai pajangankah dia di depan rumah kita, di kamar kita?
atau sebagai sebutan bahwanya kalau saja Yesus itu hanyalah juru selamat lah gitu loh, juru mudi atau juru apa gitu loh. Siapakah Yesus itu? Itulah Bapak Ibu yang kita ingin tanamkan pada malam hari ini. Kita imani Dia. Doa kita nyatakan dalam roh dan pikiran kita. Sehingga tidak sia-sia semua doa kita. Sehingga kuasa-kuasa Yesus itu jalan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, iblis itu tidak begitu gampang menguasai alam pikiran kita. Sebentar lagi, misalnya dalam sesaat, pikiran saya ini bisa sebentar langsung diganggu oleh iblis. Nyatakan dia, nyah kau dalam Yesus. Itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kita inilah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Yesus di kayu salib. Kita inilah yang menjadi murid-muridnya, yang selalu diistimewakan Yesus, yang selalu Yesus mendengar apa keluh kesah kita. Mari kita nyatakan dalam doa, dalam iman kita, dalam kebatinan kita, sehingga hari-hari yang kita jalani, kita kuat dan mampu menjalaninya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Terpuji dan termuliakanlah Tuhan Yesus. Amin.